Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Madani ya. Salam satu Malaysia juga. Salam Borneo. Hari ini kita bersiaran langsung dari 3M Auto Workshop Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Ada juga orang cakap Sabah itu di mana, jadi kita sebut di Malaysia lah. Jadi hari ini kita ada satu perkongsian, yaitu Biba pula Beza manual 1.3 ya, Beza manual 1.3, di mana keluhan dia ini kereta ini tidak boleh hidup. Tidak boleh hidup dan sudah disimpan di Pro 2 katanya. 1 minggu lebih tidak tahu apa masalah, dia tarik di sinilah. Jadi bila kita cek punya cek, sebab yang menghairankan kereta ini ya, kita scan tidak ada fault code, tapi kereta tidak mau hidup. Jadi apa-apa pekerjaan sebelum kita lebih lanjut membahas kereta ini, apa sebenarnya kereta ini punya masalah. Dan alhamdulillah kita berjaya. Dan sebelum apa-apa pekerjaan yang baik, saya berpesan pada diri saya sendiri, kita mulakan pekerjaan yang baik itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan itu dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebab kita ini apa-apa pekerjaan yang baik, biasanya kalau kita mulakan dengan Bismillah ini ada berkatnya kan. Jadi kita berpesan pada diri dan kepada tuan-tuan yang di luar, kepada subscriber saya yang lama kah, yang baru kah, ataupun yang terjumpa channel saya. Jadi channel hari ini cukup menarik, sebab kereta ini kalau kita silap hari bulan macam-macam kita boleh ganti. Yaitu satu Beza 1.3, masalah dia kita scan tiada fault code dan telah kereta ini daripada Pro 2. Dan tidak dapat dihidupkan, barangkali orang tu menunggu. Dan kita pun sebenarnya bukan senang dapat nih kereta ini lama juga, sebab kita pun banyak kereta bikin sini yang merupakan wiring masalah. Kita ganti sana ganti sini, orangnya pun sudah ganti sendiri crankshaft sensor, orangnya pun sudah macam-macam cara lah mungkin lah, sebab dia pun mau pakai kereta kan, jadi dia kesian lah, dia berusaha lah. Dan dia terjumpa channel saya pun, saya tidak tahu di mana ini orang jumpa workshop saya, mungkin dia tengok saya punya channel YouTube. Jadi alhamdulillah hari ini kita berjaya hidupkan. Persoalan dia, apa masalah ini kereta? Kenapa kereta ini kita scan tiada fault code, tapi api tidak keluar, minyak tidak jalan, fuse tiada putus, wire tidak ada kena gigit tikus. Apalagi kereta ini? Kereta ini baru berumur, kalau tengok SS ini mungkin dalam 5 tahun ke bawah lah. Mungkin 5 tahun ke bawah kereta ini. Jadi apa masalah ini kereta? Kita scan tiada fault code. Takkan kita mau salahkan sensor kan? Sebab fault code dia cakap tiada. Lepas tu kita crank, bunyi pil pump pun tidak ada, electric pump pun tidak jalan, main fuse-nya semua tidak jalan. Jadi kalau kita tengok di sini sepintas lalu sekejap, jangan dulu anula kan. Kalau kita nampak sebelum kita bagi jawaban cepu mas, soal ilmu ini sangat mahal. Ya, cerita tukar barang, siapa pun boleh tukar barang, bukan pomen pun boleh tukar barang. Yang masalahnya sekarang ini, macam mana kau tahu itu masalah dia? Yang mahal itu masalah, bukan tukar barang. Tukar barang siapa pun boleh, pergi spare part beli, pasang sendirilah. Tapi betul kayak yang kau tukar itu betul. Salah beli barang kan kamu rugi. Jadi inilah yang mahalnya adalah ilmu itu sendiri, yang mana saya gripkan. Minggu ini saya belajar, mungkin 1 minggu saya belajar ini kereta, tapi saya komplitkan di dalam satu YouTube, mungkin dalam setengah jam saja. Jadi bolehlah kita sama-sama belajar, bukan kata kita pandai, tapi alhamdulillah kita share saja apa yang baik. Jadi hari ini kita berjaya hidupkan ini kereta, dan kita pun tidak minta yang kita bilang kita ini cakap mau pandai lah, tidak. Kita cuma share saja apa yang kita tahu. Jadi berdasarkan pemahaman dan pengetahuan yang kita ada sedikit ini, kita share lah kenapa kita boleh hidupkan ini kereta. Satu isunya fault code tidak ada. Kita scan memang tiada fault code. Saya tidak tahu pomen ada simpan kah tu? Itu fault code-nya masa mula-mula dia datang memang normal semua, engine normal. Saya tidak pasti, kalau ada lagi lah simpan. Kalau ada kita boleh tengok. Ada pomen? Yang tiada fault code. Nanti kita tengok dulu. Ya, sekejap. Jadi apa yang kita mau bahas di sini ialah, kalau sudah tidak ada fault code, kau pomen pengalaman 20 tahun pun kau pening. Ya, macam mana juga kita mau tahu ini masalah kalau fault code tidak ada. Lepas tu kita tengok electric pump semua jalan kalau kita direct. Lepas tu kalau api kita salahkan, mustahil lah api tu 4 terosak. Lepas tu signal dari ECU pun tidak keluar. Orangnya pun sudah ganti crankshaft sensor sendiri, pun sama juga tidak hidup. Jadi apa masalah ini kereta ialah satu saja. Kita tengok sebelum kita
membahas lebih lanjut, ada dia punya diagramnya. Diagram pula. Dia punya full code sebelum orang ini datang. Ini ya. Kameramen boleh fokus di sini. Kalau kita tengok tengok kameramen sini. Engine, control module, oke. ABS, oke. Ya. Apa lagi? Electronic power steering, oke. SRS, ini belon dia ini apa namanya ini SRS nih. ABAC nih, oke. BCM, oke. Meter, combination meter, oke. Apa nih, kombi ke combi ini, saya pun tidak tahu dia punya bahasanya begitulah. Oke, jadi tidak ada yang boleh menunjukkan kecacatan pada berlaku pada kereta ini. Jadi kenapa tidak mau hidup? Kalau saya pun bawa ini, saya sudah bawa pergi grup. Dia pun adalah grup bengkel kita yang tidak boleh menjawab persoalan ini. Sebab kita tengok, mungkin ada cakap lah, ini kereta lain. Kita tengok Beza ya. Tengok sini perkataan Beza di scanner tuh, Beza. Tuh, merah Beza 1.3 betul kita scan. Kadang-kadang orang ini ya mau kasih naik subscriber, dia scan kereta lain baru diantar di sini. Ini kita betul-betul Beza 1.3 kereta nih. Tengok nih kereta 1.3 ya. Oke, terima kasih telepon pomen kita. Oke, jadi kereta ini 1.3. Nih. Kalau 1.0 Beza dia engine Biba, Exia. Exia punya engine. Ini 1.3. Tengok Beza dia engine dia. 1 NKR apa? Saya pun tidak pasti lagi engine dia nih. Tapi begitulah 1.3. Jadi apa yang kita mau bahas dan bagaimana saya mendapat jawaban itu tadi setelah kita study diagram dia. Ini diagramnya secara mudahnya kita paham. Yaitu aliran diagram ECU Beza 1.3 manual. Jadi sebelum kita menyalakan benda-benda elektrik pump, sebelum kita menyalakan api, sebelum kita menyalakan komponen lain, kita cek dulu main fuse. Main fuse dia ini tidak ada juga. Tidak ada juga rusak dia. Oke, dia punya ECM ataupun apa dia punya nih? Kotak relay nih. ECM relay dalamnya ada kotak fuse relay dia. Kita sudah cek juga tidak ada masalah. Sebab api pun bermula di sini. Dia punya kunci semua mula di sini. Di dalam nih. Dalam nih. Ini dalam nih semua. Ini ignition key ini semua dari sini. ECM box namanya. Ataupun relay punya ECM. Semua relay ada dekat dalam sini. Tapi semua kita cek relay oke. Kita ambil kereta lain sama juga. Tidak mau juga hidup. Jadi untuk memahami dan mengetahui jawaban dia, kita belajar dulu bagaimana sistem aliran ECU Beza nih. Tak kiralah dia Beza lebih kurang lah. Cuma Beza ini push start button lah. Oke. Untuk pengetahuan push start button nih, Beza. Oke. Ini bisi bateri. Ini kunci gabung dengan push start. Ada yang pakai kunci, ada yang pakai push start button. Tak kisahlah push start button nih dia ada modul lagi lah. Dan modul push start button itu terletak dalam BCM. BCM ini maknanya body control module. Oke, dalam BCM nih, push start button punya modul pun dalam BCM. Oke? Kalau salah tolong betulkan setahu saya semua push start button ini semua dalam BCM. Oke? Immobilizer pun dalam BCM. Semacam mana prebe yang saya bikin dalam video saya pun dalam BCM juga immobilizer dia. Modul push start button pun dalam BCM. BCM ini mana modul body control module, dia dicipta untuk memberi satu orang bilang jembatan tengah sebelum sampai ke ECU. Kalau kita kenal dulu sebelum kereta-kereta sebelum ini biasanya IMO dia asing. Tapi di sini dalam BCM itu ada IMO. Kalau kereta Myvi, dalam kereta Myvi atau Biba, IMO-nya dia asing. Dia duduk di belakang housing cooling coil. Setahu saya inilah yang kita jumpa BCM. Dalam IMO ini BCM yang kontrol IMO dia. Dan kita cek tadi push start button dia semua oke dalam nih. Boleh crank lah, boleh crank tapi tak boleh hidup engine. Jadi macam mana kita detect? Satu kita tengok aliran dia dulu. Oke. BCM nih dia juga jaga tingkap, dia juga jaga lampu. Di dalam BCM ini banyak saya tidak tulis sebab nanti crowded ini pun sudah penuh nih. Oke, dalam BCM ini dia juga ada push start button modul, ada juga immobilizer modul, ada juga wiper punya sini sistem. Kalau rosak wiper pun BCM yang jaga. Lampu kalau lupa kasih mati, lampu dalam tengah BCM juga jaga, lampu tinggi, lampu besar BCM juga jaga. Dulu kereta lama tiada BCM. Kalau lupa kasih mati lampu, dia tidak pandai kasih mati sendiri, dia tidak timer. Semua dalam BCM nih. Jadi BCM ini sebagai satu pemudah cara. Sebab dulu kita punya kereta kalau lupa kasih mati lampu tengah, week bateri sampai pagi. Tapi kereta yang ada BCM dia akan matikan diri dia sendiri apabila kita lupa off-kan. Contoh kita terhidup lampu driver, lampu tengah tu kan, untuk tengok di dalam nih namanya ini BCM juga yang jaga. Kameramen sini.
Ini lampu nih, lampu mana tuh? Lampu mana? Ini lampu nih. Lampu nih semua nih, ini semua nih lampu nih. Ini BCM yang jaga nih. Kalau kau lupa kasih mati pun dia tidak akan weak. Sebab dia akan bila kau lock itu kereta, dia ada timer. Bila dia ada timer, dia akan matikan tuh kereta. Semua BCM yang jaga. Lampu tinggi nih, lampu rendah, semua BCM jaga. Jadi fungsi BCM ini sangat besar. Wiper nih. Wiper ini memang ada wiper link, ada wiper motor, tapi current dia kena lalu di sini. BCM juga. Power window nih, ini power window punya switch nih semua nih. Melalui BCM juga. Nih coba kameramen sini. Dia ada model di sini BCM nih, nih. Ini. Ini BCM juga jaga nih. BCM juga yang jaga nih. Jadi semua BCM jaga. Jadi sehingga kan ada kereta Econ punya amplifier pun dalam BCM. Tapi macam ini Econ punya masuk dalam ECU lah. Biasanya kalau Daihatsu, Toyota ada yang tiada amplifier, dia masuk di ECU direct. Jadi balik pada persoalan beza nih, kenapa dia tidak hidup? Ialah masalahnya satu saya, yaitu ini. ECU problem. ECU problem. Macam mana saya tahu ECU problem? Kita scan, ada dua keberangkalian dia saat sini. Setelah kita cek semua wiring ini yang berkait rapat dengan dia nih, relay pil pump, kita tengok dia pergi housing pil pump, relay ECU, kita cek relaynya oke, kita cek current dari kunci, daripada bateri direct 30 ada, 85 daripada kunci, ada 85, sini pun ada 85, 86 daripada direct grounding untuk ECU yang 86 direct grounding, lepas tu relay pil pump pula, 30 direct bateri, lepas tu 86 daripada ECU setelah ECU hidup. Okey, ini 87 sudah ECU on kan. Dia dapat timer dari sini 86 negatif. 85 pula dari kunci looping sini dia ada fuse. Jadi kita sudah cek semua ni relay, kita cek fuse, kita cek connector, kita cek junction block, kita cek BCM, semua tiada kacau BCM semua. Jadi apa yang kita suspek adalah output ECU ni lah. Kita tengok di ECU input sensor input ni banyak. Okey, macam sekarang kan input pergi ECU ni banyak. Input dia satu power dia kena ada input lah untuk hidupkan sendiri. Yang pertama input lain oxygen sensor masuk ke input sini ECU, MAP manifold absolute pressure yang ini. Dia tulis di sini MAP sensor ataupun orang cakap MAF airflow sensor dengan IAP sensor dia duduk sekali sini. Dia baca berapa jumlah oksigen, itu masuk ke ECU semuanya. TPS throttle position sensor dia pakai throttle position sensor dengan idling satu kali gabung sebab dia tidak pakai kabel, dia pakai elektronik sudah, throttle body elektronik. Okey, kalau manual throttle body dia pakai kabel. Tapi tak kisahlah, TPS dia kena ada, dia kena tahu berapa dia punya position. Position sensor, ECT sensor, engine coolant temperature, dia bagi tahu ECU demam kah tidak demam ini kereta. Tengok kameraman sana. Tu ECT sensor, tengok cahaya sana tu. Boleh kameraman nampak tak ECT sensor tu, ECT sensor. Kalau nampak bagus, kalau tidak nampak jauh jodohnya. Tu ni ECT sensor. Tu cahaya. Nampak? ECT sensor yang ada laser tu itulah ECT sensor. Itu semua masuk ke ECU input. Saya tidak tulis ini sebab penuh. Okey, apa lagi yang masuk ke ECU? Knock sensor. Okey, knock sensor di belakang. Dia yang membaca firing apa? Dia membaca gerakan piston kalau ada berlaku pembakaran awalan yang tidak sempurna, dia bagi tahu ECU. Jadi ECU akan adjust itu injector. Okey, apa lagi yang masuk? CKP. Ini nyawa dia. CKP yang saya kata tadi, crankshaft sensor dia sudah ganti, steel juga masih tidak hidup. Orang tu mungkin sendiri gantilah. CMP, camshaft sensor. Camshaft sensor tu dia duduk sini. Camshaft sensor dia duduk sini. Ini dua dia. Ini camshaft dia atas nih. Camshaft sensor. Ya, dia baca cam lah. Ini cam dua dia baca. Camshaft sensornya ada dua. Camshaft intake dengan exhaust. Ini intake, ini exhaust. Dia punya DVBT solenoid sebab dia twin cam. DVBT solenoidnya pun dua. Ini pasal mau jimat minyak lah punya kerja nih. Okey, semua masuk ke ECU kecuali DVBT solenoid itulah. Lepas tu IAT, intake air temperature. IAT tadilah. Ini intake air temperature yang ini. Semua masuk ke ECU. Maklumat yang diterima tadi akan dimasukkan di dalam sini disebut sebagai microcontroller. Di dalam ECU ini ada microcontroller. Di dalam ECU juga ada namanya driver. Driver untuk jaga api. Driver juga untuk jaga injector. Driver jaga relay. Driver untuk menjaga komponen-komponen output ke sistem-sistem lain. Dia ada driver.
Dalam ECU dia ada microcontroller, dia ada IC di dalam ni banyak, dia ada MOSFET, dia ada kapasitor, dia ada transistor, macam-macam di dalam ECU ini kalau kita mau kupas lebih dalam. Jadi sekarang apa yang paling penting untuk memastikan sebelum masalah ECU kita salahkan, pastikan wiring bagus, pastikan sensor bagus, pastikan semua BCM ni bagus, sebab sebelum ECU hidup dia ada immobilizer. Kalau immobilizer lock pun tidak mau hidup. Boleh crank, kalau proton tak boleh crank lah kalau immo problem. Jadi semua benda ini kita sudah cek, battery kita cek, main fuse 100 ampere pun kita sudah cek, fuse kecil, fuse mana yang kotak fuse yang ini kita sudah cek, saya kameraman sini, fuse di sini kita sudah cek, ini semua ni kita tengok ni input, output, arus tinggi, arus rendah, semua kita sudah cek, relay kita sudah cek, relay ECU, relay fill pump, semua kita sudah cek, semua okey. Jadi kesimpulan daripada semua tadi itulah yang kita menyalahkan ECU problem, yaitu ECU. Okey, dalam ECU juga dia ada output, saya cakap tadi lah, output tu pergi engine lah, ini output, dia ada injector, output lah hasil daripada maklumat tadi, firing order CKP dan CMP, dia boleh tembak minyak, hasil dia akan arahkan injektor buka tutup, dia arahkan coil plug hasilkan api, dia akan arahkan idling servo control, kalau dia ada idling servo control, tapi yang ini kereta dia pakai electronic throttle body, itu juga yang bikin dia idling, itu juga yang bikin dia rest. Jadi idlingnya bergantung pada butterfly dia. Okey, itu output. Seterusnya dia ada kanister. Kanister tu yang mana kanister tu yang ada kotak hitam. Uap petrol tu yang tidak ni namanya kanister ni kanister. Ini kotak kanister uap yang tidak uap dari petrol ini daripada tangki petrol ni. Kameramen boleh nampak tangki petrol ni mana daripada ini tangki. Jadi uap petrol tu dia tidak dibuang, dia akan masuk bakar semula dalam intake melalui tapisan ini ada di dalam pasir-pasirnya. Kemudian dia ada satu kanister controller yang ini, apa ni kanister disebut kanister yang ini, seterusnya dia masuk pergi manifold intake tuh. Daripada sana kanister ni ini masuk, lepas tu dia jalan masuk, tengok tangan saya, masuk ke pergi manifold intake. Tengok kameraman sini sikit. Tuh nampak ni manifold intake ni dia masuk ni nampak. Ni daripada kanister ni uap petrol. Itu juga output. Lepas tu output yang terakhir adalah solenoid BBT. Solenoid BBT ni output daripada ECU, bukan input tak output. Maknanya dia terima maklumat, lepas tu dia akan arahkan tentera-tenteranya bila perlu solenoid berfungsi. Ini namanya DBBT solenoid intake, ini DBBT solenoid exhaust. So maksudnya solenoidnya ada dua, dia kontrol. Selalu kita jumpa DBBT solenoid satu saja, macam Avanza, Biba, ada single. Sekarang ini dual DBBT. Maknanya ada yang jaga exhaust, ada juga yang jaga intake. Okey, jadi semua ini diarahkan oleh ECU. Jadi sekarang balik kepada persoalan kereta ini, kenapa kereta ini ECU-nya mati? Dia punya jawapan ajalnya sudah sampai lah. Aku pun tidak tahu macam mana mau jawab, ECU-nya sudah sampai. Dan untuk makluman, ECU pertama kita order dari KL, susah sikit kita mau cari ECU. Ini ECU ada dua. Oke, ECU yang di sebelah, di sebelah kiri saya ni asal, yang tidak tulisan apa-apa. Ini ada DA nih, kalau kita tengok tulisan dia nih, BZ, inilah 89560, boleh nampak kameramen. Ini asal dia, ganti ECU. Setelah kita ganti ECU, yang kedua kita order dari KL, ganti kali kedua, semua sama lagi teruk daripada asal. Ini daripada ni, ECU yang pertama kita ganti pun tidak hidup. Akhirnya ECU yang ketiga hidup. Yang itu, yang ini sudah, yang hidup nih. Kameramen ke sini sikit. Ini ECU yang terakhir sudah yang kita pasang. Ini kita pasang, hidup, alhamdulillah. Jadi tekaan kita ECU problem adalah benar. Ya, ini ECU asal dia ya, ECU asal dia. Ini ECU yang kedua, ECU yang pertama lah. Ini ECU asal, ini yang pertama kami order, mati, ini kita akan pulangkan balik. ECU kedua baru berfungsi. Untuk kasih dia berfungsi ini, dia mesti kena reset pakai scanner. Jadi kalau tiada scanner, immobilizer tidak dapat detect, dia tidak akan hidup juga engine ni. Walaupun kalau sudah tukar scanner sudah tukar ECU baru. Sebab ECU baru dengan immobilizer baru dia tidak synchronize. Jadi immobilizer sini kameramen. Jadi immobilizer sini ini ada immobilizer ni BCM, ada immobilizer modul dalam ni tidak synchronize dengan ECU, dia tidak mau hidup. Jadi kita sudah synchronize, baru dia hidup, alhamdulillah. Cuma masa dia hidup ini ownernya sudah pasang itu, dia ada pernah tukar ni crankshaft sensor. Dia sudah pasang ini crankshaft sensor. Ini contoh saya, crankshaft sensor yang murah punya dia sudah ambil. Ini contoh lebih kurang begini. Crankshaft sensor dia duduk dekat puli, dia tukar bukan ori. Dia hidup ini kereta tapi bergegar itu engine. Kita tukar originalnya, kita minta ownernya hantar balik. Alhamdulillah crankshaft sensor originalnya itu tidak rosak.
Yang dia pergi ganti tu tidak tahulah kenapa. Mungkin dia cuba-cuba nasib lah, try and error kan. Tapi alhamdulillah sekarang crankshaft sensor original sudah kita pasang, enjin sudah tidak gegar dan kereta pun sudah hidup dengan baik. So, adakah betul tekan kita kereta ini hidup dengan baik? Setelah kita mencuba 2 kali nasib, yaitu yang pertama asal, yang kedua kiriman pertama gagal, kiriman ketiga ini, kiriman kedua ini barulah berjaya. Maknanya ECU berjaya. Sebab mau cari beza manual ini susah. So, kebanyakan orang di bandar ini semua pakai auto. Jadi ECU auto saja yang banyak, beza. Manual jarang. Tapi alhamdulillah kita berjaya dapatkan customer. Jadi insyaallah kita akan start kereta ini. Kita tengok adakah kereta ini one kick ataupun kereta ini still masih bermasalah. So kita akan start ini kereta. Mungkin kameramen boleh tengok. Kita start ya. Boleh tengok sana. Ini ECU kita akan simpan sini. Jadi ECU kita sudah simpan. Jadi sekarang ini kita akan start kereta. Mungkin satu orang boleh start dulu. Kameramen boleh tengok di luar dulu, belting. Sini tengok. Kita tengok kereta ni tengah on, okey. Kita tengah off. Okey, kameramen boleh kasih pakai flash. Okey, tengok belting sini lah ini nih, belting ni. Tengok. Okey, jaga tangan. Okey. Alright, kereta berjaya dihidupkan betul. Okey, coba kameramen ke bahagian sana tengok RPM. Okey, boleh ke sana? Boleh tengok sini. Okey, kita sekarang alhamdulillah kita berjaya hidupkan. Tanpa ada gegaran, vibration apa-apa. Ini kereta ownernya sendiri bongkar-bongkar. Aku pun tidak tahu kenapa dia bongkar lubang-lubang sudah ini. Mungkin berusaha sendirilah kali. Tak apalah, usaha tangga kejayaan kan. Tapi belum juga berjaya, kita juga mengharapkan supaya berjaya. Alhamdulillah kita berjaya juga. Kita pun bukan pandai. Jadi kereta ini tengok RPM jalan tuh. Jadi kita pun scan semua normal lah. Mana kita punya scanner. Sekarang kita sudah hidup. Sekarang semua kita scan dia. Oke, kameramen. Ini sudah dia punya hasil. Kita tengok start lagi satu kali, kita akan off. Oke, kameramen tengok sini, kita off balik. Oke, kita off. Oke, off tengok meter turun tengok meter turun. Tengok. Tengok kita on. Oke. Keluar, patut tekan brake. Kita start. Zul, bateri Zul tak ketat. Oh, clutch kah? Ingat karena tadi, aduh, inilah biasa kalau pakai auto nih. Kita start. Aduh. Lepas tu kita tekan clutch. Aduh, pendek. Tak sampai. Alright, kita tengok one kick sedikit dorong parking di bukit. Alright. Oke, kita sekarang tengah running. Kita akan off lagi satu kali. Kereta sudah hidup ke tidak? Kita start. On. Kita tekan clutch sebab dia manual rupanya. Ingatkan auto sudah, saya lupa sudah dari kereta ni. Oke. Jadi kereta ni alhamdulillah berjaya dihidupkan. Oke, jadi kalau kita scan dia sini semua oke. Kita on aircon pun oke. Mungkinlah ini aircon kita tidak buatlah. Kita kasih hidup aircon sebab panas dalam kereta ni. So kita keluar balik, kita scan lagi satu kali, kita tengok satu-satu. Oke, kita try scan. Kita masuk Pro 2 Malaysia. Tekan OK. Tapi untuk kita kita synchronize dengan yang BCM kena pakai scanner. Kalau tiada scanner tidak dapat toh. Oke, sekarang ini kita pakai Beza 1.3. Kita scan kesehatan dia macam mana. Kita tengok apa yang keluar. Oke, kita tengok. Oke. Ini BCA tadi kita ada cabut. Ini kita tengok apa dia bilang. Tarik. Meter communication is full dengan meter. Tidak apa, kita try. Ini tiada kaitan dengan tadi ini history. Mungkin ada cabut meter dia. So kita akan clearkan saja full code. Dia tulis history. Bukan history history. Jadi kita clearkan full code. Mudah-mudahan dia boleh kasih clear. Oke. Lepas tu kita tengok balik dia ada tendang ke tidak. Kita tengok. Oke, sekarang dia kata semua okey lah. BCM okey. Meter okey. Kombi ya okey juga. APS, electronic power steering okey. ABS pun okey. Engine pun okey. Oke, kita tengok masuk data stream dia.
Berapa menit sudah, Pomen? Ada apa, kameramen? 24 menit. Oke, kita tengok dia punya data stream nih. Kita pilih, kita tengok dia punya data stream bagaimana dari segi idling dia, aircon dia, kita tengok charging 13.95, oke juga. Oke. Temperature ini oke, dalam ni magnet on sebab aircon tengah on. Tekanan aircon dia 1.22, aircon berfungsi dengan baik. Tapi ada 29 muka surat kita tidak tengok semua. Kita mau tengok itu engine coolant temperature saja, ya. Mungkin kameramen boleh tutup dulu. Dia bukan kameramen, ini kamera girls. Oke, jadi kita tengok sistem semua learning semua cantik ya. Tiada fault code apa-apa. Kita tengok semua cantik ya. Sebab dia manual ni tidaklah berapa banyak, tapi layer dia banyak. Dia sediakan layer lah. Lepas tu kita tengok switch on, airflow 3.23. Semua macam okey lah. Alhamdulillah. Kalau kita tengok data stream dia ni, okey lah, orang bilang. Tidak ada juga yang error dia tendang balik. Kita buang pun dia tendang, kita reset pun dia tendang. Alhamdulillah tiada juga. Kita tengok average semuanya okey. Okey. Jadi apa yang saya boleh simpulkan di sini, kereta ni alhamdulillah okey lah. Ini customer bongkar bukan kami bongkar ni. Kalau tengok sini, ini customer sudah bongkar-bongkar ni semua, entah apa-apa dia bongkar ni. Jadi kami ni semua ni sampai sini memang sudah berlubang-lubang sudah ni. Dah tahulah berapa tangan sudah ini. Tapi ini banyak tangan lah. Tapi kami tidak ada juga kacau. Kami suspek memang isu. Cuma isunya tu mau cari yang bikin dia lama tu. So kita tengok di sini current pun 2.14 ampere okey. Okey. Jadi kita tengok semua macam bacaan cantik lah. Current bateri pun cantik. Alternator charging bagus. Ya. Jadi apa yang penting sekarang ini ialah kereta dapat bekerja dengan baik, dan muka orang tadi tu sangat mungkin gembira lah. Sebab kenapa? Dia bilang dia sewa kereta, dia pun dah kasih tahu saya, kita pun buat sewa kereta. Ini promosi sikit lah, ya. Jadi kereta ni alhamdulillah hari ini dia boleh ambil, dan kita setakat ni kita on aircon pun macam okey, semua tiada masalah juga. Okay, ECT8 engine start pun normal. Tengok, kita tengok yang lain. Electric fan, high on semua. Jadi kesimpulannya, engine coolant ini yang saya mau cari nih. Engine coolant temperature nih. Kameraman boleh nampak kan nih? Engine coolant temperature 90. Kira normal lah ya. Tiada juga kenaikan temperature. Jangan lebih 100. Kalau lebih 100 tidak normal itu kereta. Jadi itu saja kesimpulannya. So kita akan keluar tengok adakah kereta ini berfungsi dengan baik. Takut-takut meternya itu meter saja yang short. Kita tengok pula enjinnya steady kah tidak. Adakah dia mengalami gegaran ataupun bagaimana. Jadi kereta ini alhamdulillah, kameramen boleh nampak sini, langsung tiada gegaran. Cuma hari itu crankshaft sensor masa kita pasang dia bergegar, dan kita minta owner dia kasih balik yang asal yang dia tukar tu, baru dia steady balik ini. Kereta dia pun senyap, engine bagus kan. Engine aircon pun hidup, dia tiada gegaran. Nampak sini, nampak tiada gegaran. Jadi alhamdulillah. Jadi kesimpulan daripada cerita kita tadi adalah satu saja masalahnya, yaitu masalah ECU. ECU itu yang mana? Engine control unit. Yang inilah. Yang ini. Ini yang kami beli pertama, rosak juga. Beli yang ini, dia punya yang asal lah. Ini yang asal dia punya. Susah betul mau cari manual. Kalau auto banyak pula. Mau cari beza 1.3 auto banyak. 1.3 manual kurang. Sebab yalah, banyakkan orang ambil auto kan. Semua malas mau menghadapi jam. Jadi kesusahan kami adalah mau cari yang auto tuh. Jadi itulah masalah dia sekarang. Jadi insyaallah itu saja perkongsian pada hari ini. Berapa minit sudah kameramen? 29 menit. Jadi sekali lagi saya bahaskan di sini bahwa sebelum kita salahkan ECU, ya, kita kena paham bahwa kita kena cek satu-satu wiring nih. Cek dulu wiring, cek semua nih, input sensor semua nih, barulah kita boleh salahkan ECU. Ciri-ciri yang kedua, kenapa saya salahkan ECU? Masa kami scan pada awalnya tiada fault code. Setelah saya buka bateri, saya cabut, saya masuk, scan lagi, lain lagi datanya. Lepas tu bateri tak cabut lagi nih, kasih rilis balik.
kasih rilis dia, oke lah balik. Tapi still tidak mau sangkut, tidak mau hidup. Lepas tu saya sudah tukar nih pergi isu yang bagus nih sekarang lah. Saya cabut balik, saya synchronize balik dengan pakai scanner, langsung dia tidak boleh communicate sudah. Memang rosak sudah, gila-gila. Jadi ciri-ciri isu yang rosak adalah kalau kita scan tiada polkot, tapi dia tidak mau hidup. Sedangkan sensor semua baru. Itu ciri-ciri yang pertama. Kedua, bila kita scan lagi, lain lagi maklumat dia bagi. Sekejap MAP, sekejap crankshaft sensor, sekejap lagi MAP sensor. Aja sudah gila. Umpama orang lah, ya, walaupun anggotanya bagus, badan tidak cacat, tapi kalau otaknya sudah gila, semua arahan pun jadi gila. Tidak boleh hidup. Tidak dapat bekerja dengan baik. Sebab itulah kita kena paham, sebelum kita salahkan otak dia ni, pahami dulu wiring dia oke kah tidak, sensor, fuse, pastikan semua komponen-komponen tadi yang bekerja sama dengan ECU tadi berada dalam keadaan yang baik. Oke? Jadi itu sajalah setakat ini insyaAllah. Sekiranya video saya ini bagus ataupun mungkin ada kelemahan, mohon maaf itu kelemahan daripada diri saya sendiri. Tapi sekiranya ada komen-komen, mungkin ada kesilapan, boleh komen di bawah. Ataupun mungkin juga ada pengguna beza menghadapi masalah yang sama, bolehlah subscribe, like, ataupun share, ataupun komen di bawah. Sebab ilmu ini sangat mahal. Sebab kalau salah diagnosis, mungkin orang kata ganti fuel pump, ganti sensor, camshaft sensornya ada 2, crankshaft sensornya ada di bawah. Semua sudah dia ganti, baru last baru ganti ECU. Siapa yang rugi? Customer yang rugi. Jadi makanya itu, kalau mahal pun tapi betul tidak apa. Kalau mahal baru tidak betul, itu kasihan. Jadi itu sajalah perkongsian pada hari ini, insyaAllah. Itu saja, moga-moga ilmu yang tidak seberapa ini ya dapat memberi manfaat pada orang lain. Oke? Assalamualaikum. Thank you.